Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam untuk webinar dari Sekolah Inovasi Pexels dengan judul Advokasi Strategi Mempengaruhi dan Scale Up Praktik Pexels. Selanjutnya kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Keisha Chandrakanta yang akan menjadi moderator yang akan memimpin jalannya pematerian pada diskusi pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya untuk pematerian hari ini narasumbernya yaitu Bapak Tata Sudrajat. Bapak apakah sudah hadir? Ya sudah, kedengaran suara saya? Untuk terdengar Bapak, untuk CV-nya dari Bapak atau saya yang mengambil Bapak? Izin? Tadi saya ke Bu Mulyati sudah saya kirimkan. Oh baik, dari saya. Izin apakah terlihat Bapak Ibu sekalian? Ya terlihat sekarang. Baik, baik. Oke. Pada pagi hari ini untuk narasumber kita yaitu Bapak Tata Sudrajat. Bapak lahir di Ciamis. Eh, untuk pendidikan beliau sebagai kandidat untuk pendidikan beliau yaitu kandidat dokter pembangunan sosial dan kesejahteraan di UGM S2 dan manajemen pembangunan sosial di Universitas Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan 2005. S1 pekerjaan sosial di STKS Bandung dari tahun 1987 sampai 1992. Untuk pekerjaan beliau 30 tahun untuk praktek pekerjaan sosial dengan anak dan pernah bekerja di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dari tahun 1993 sampai 2005 dan sampai sekarang dari 2005 di Save the Children. Posisinya sekarang sebagai Chief Advocacy Campaign Communication and Media. Untuk organisasi beliau sebagai Ketua Umum IPSPI dari tahun 2011 sampai 2016, 2 periode, sampai dengan menjadi anggota Steering Committee Civil Group. Wow, banyak sekali pengalaman beliau di sini sebagai dosen tamu dan sampai menjadi anggota Pusat Kajian Perlindungan Anak. Jadi Bapak Ibu, sumber kita pada pagi hari ini merupakan tokoh di bidang kesejahteraan sosial anak, mulai dari penanganan respon kasus dan sebagai praktisi di bidang perlindungan anak. Dan Bapak Tata Sudrajat ini juga sebagai ketua dari Save the Children Indonesia. Mungkin Bapak bisa sapa-sapa Bapak Ibu sekalian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua teman-teman pekerja sosial ya, terutama. Dan juga teman-teman lainnya, juga moderator, Mbak Keisa, Bu Mulyati, dan semua. Dan segenap pengurus Sekolah Inovasi. Luar biasa. Senang bertemu dengan teman-teman ya di forum ini. Kita saling belajar ya. Tentu saja yang soal advokasi untuk kali ini. Oper, moderator.
Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Tata Sudajat untuk menyampaikan materi mengenai advokasi. Dipersilahkan Bapak. Oke, langsung ya. Baik. Bisa dibesarkan itunya layarnya? Maksudnya di Bisa Bapak. ya, oke. Baik, teman-teman pengurus Sekolah Inovasi Peksos, moderator dan juga teman-teman semuanya ini alhamdulillah saya bisa hadir kembali atau bagaimana ya? Karena saya rasanya pernah juga mengisi ya, sekarang isi lagi dan ini luar biasa udah ke 139 ya. Berarti teman-teman konsisten dan saya mengapresiasi segala upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri kita ya, terutama sebagai Peksos. Karena itu juga bagian dari yang disebutkan di kode etik Peksos untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri, pengembangan diri dan sebagainya gitu ya. Karena memang menjadi seorang profesional atau yang bekerja di profesi itu sangat unik ya. Jadi kita tidak hanya melakukan satu pekerjaan tapi kita dituntut juga untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan kita guna memenuhi satu unsur yang body of skill, ya sorry, body of knowledge, dan di sisi lain kita juga dituntut untuk selalu memperhatikan body of value. Hanya dengan cara itu saya kira kita akan terus-terusan menjadi seorang yang profesional, diakui ya, dan diminta juga oleh berbagai pihak. Nah, teman-teman, ini sampai jam 12 ya Mbak ya, berarti presentasi berapa lama nih? Sekitar sekitar 2 jam Bapak. Oh, 2 jam ya, tapi mungkin paling lama sejam lah mungkin saya cerita soal advokasi gitu Iya, ya. siap Baik, Bapak. baik teman-teman dan saya senang ada di hampir dari berbagai apa namanya provinsi maupun kabupaten di Indonesia juga. Nah, slide berikutnya jadi kerangka kerja advokasi bagi Peksos ya. Lanjut, eh, sebentar sambil saya cek dulu. Oke, nah apakah Anda pernah ya berbicara dengan masyarakat untuk memahami tantangan yang dihadapi, mencari solusi, dan memberi pihak lain terkait situasi tersebut? Ya, saya kira waktu KKN juga pernah kita lakukan ini ya, apalagi kalau misalnya pekerjaan Anda sekarang berada di dalam pengembangan masyarakat, misalnya kayak gitu, maka tentu saja bahwa ada banyak kesempatan teman-teman berdiskusi dan berdialog dengan masyarakat. Atau mungkin juga bertemu dengan lembaga donor pemerintah terkait isu di daerah Anda dan menyampaikan pengalaman dari program dan mengusulkan ruang untuk berkolaborasi. Ya, nah ini mungkin jadi satu tantangan bahwa dalam pekerjaan sosial ini kita tidak hanya fokus kepada apa yang kita kerjakan, tapi kita juga bagaimana berupaya untuk eh, dapat berdialog, ya, kemudian juga berdiskusi dengan berbagai pihak ya, terutama pemerintah eh, dengan beberapa yang kita alami atau kita hadapi. Oke, berikutnya berpartisipasi dalam pertemuan koordinasi baik di kantor maupun di luar dan berupaya untuk menyampaikan pemikiran untuk sebuah perubahan. Oke, lagi-lagi ini soal bagaimana kita mendiskusikan itu sebelum masih slide ini dan menyampaikan usulan dan keprihatinan terkait hal tertentu yang Anda temui sehari-hari kepada manajemen di kantor akan ada perubahan. Oke. Nah, jika Anda melakukan satu atau lebih dari hal itu, selamat sebenarnya. Saya mengatakan bahwa Anda telah melakukan advokasi. Gitu ya. Berikutnya, nah, menjadi pertanyaan apa itu advokasi, gitu ya. Mengapa itu penting, ya. Kemudian apa bedanya dengan kampanye? Karena sering ditukar balik. Apa pendekatan advokasi pekerja sosial?
Siapa yang lakukan itu? Pendekatan apa yang efektif gitu ya. Jadi kalau tadi dari beberapa pertanyaan bahwa ada beberapa kegiatan di mana kita mengangkat persoalan yang kita hadapi dalam program yang kita laksanakan kepada pihak lain, berkolaborasi, berdiskusi dan sebagainya, itu sebenarnya ciri-ciri Anda lakukan advokasi, gitu ya. Tapi secara basic apa itu semua ya, dan bagaimana itu menjadi efektif. Berikutnya, ya slide berikutnya. Nah, ragam advokasi, teman-teman. Apa yang disebut advokasi ya di dalam teori maupun di dalam praktek ya ada beberapa ya yang kemudian saya coba gambarkan di sini. Pertama, advokasi sering digunakan dalam kaitan dengan advokat ya. Ini dari bahasa Belanda. Yang ini sebenarnya seringkali disebut juga litigasi dalam bahasa hukumnya, yakni penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Ya, oleh karena itu kan ada profesi advokat sebenarnya ya. Jadi ini pembelaan hukum gitu ya. Ya, apakah pidana atau perdata dan seterusnya yang dilakukan jalur pengadilan. Advokat atau juga seringkali disebut advokasi. Nah, kemudian juga ada yang spesifik disebutkan sebagai policy advokasi. Jadi perubahan di kebijakan publik ya soal isi atau naskah dari peraturan perundang-undangan, tata laksananya, budaya dan seterusnya. Jadi bukan hanya soal mengusulkan atau mengubah sebuah peraturan, tapi juga bagaimana penata laksana peraturan itu dan juga bagaimana praktek-praktek atau implementasi dari undang-undang itu ya. Jadi ini advokasi terkait kebijakan gitu. Nah, ini saja sudah kelihatan beda ya. Yang tadi pembelaan individu di ruang pengadilan, tapi ini adalah advokasi di ruang publik gitu. Nah, ada juga yang mengaitkan bahwa advokasi terkait perubahan sikap dan perilaku masyarakat ya. Sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah kampanye gitu. Tapi sekarang sering kali dengar kita mengadvokasi masyarakat gitu ya. Nah, sesungguhnya mungkin yang dilakukan adalah mengkampanyekan hal tertentu kepada masyarakat, apakah itu untuk penyadaran, apakah itu untuk mobilisasi gitu kan, atau partisipasi masyarakat gitu. Itu kampanye sebenarnya. Jelas itu, tapi seringkali dicampurkan dengan pengertian advokasi gitu ya. Karena jelas kalau dalam definisi pertama polisi advokasi yang diadvokasi itu pemerintah itu bukan masyarakat karena pemerintah yang stakeholder dia pemegang kewajiban ya dia punya kekuasaan kalau masyarakat kan nggak punya kekuasaan sebenarnya tidak perlu diadvokasi tapi yang diubah adalah dukungan mereka kesadaran sehingga mungkin mereka juga bisa dibutuhkan untuk mendukung sebuah agenda advokasi gitu ya. Nah, di dalam pekerjaan sosial kita temukan ya, di social work yang disebut social advocacy. Advokasi sosial ini biasanya membantu klien, masyarakat mengakses layanan sosial. Nah, itu beda. Kalau yang hukum tadi litigasi, advokat, kalau advokat sosial misalnya teman-teman punya klien, bagaimana klien ini bisa masuk sekolah misalnya. Nah, ternyata mungkin ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, ada kekurangan ini, kekurangan itu, belum ada akte kelahiran, katakanlah, ini nggak jelas orang tuanya siapa, tapi waktu sekolah harus sudah mendekat gitu. Jadi diupayakan bagaimana masuk sekolah, misalnya akte kelahiran menyusul dan seterusnya. Nah, kalau ketemu dengan penyelenggara sekolah, itu berarti Anda lakukan advokasi, membela klien Anda untuk dapatkan layanan. Mungkin di soal layanan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Nah, itu di dalam ranah pekerjaan sosial. Jadi, kita harus eh, apa namanya? Ketika orang mengatakan advokasi, Anda harus memperjelas sebenarnya pengertian mana eh, pengertian mana eh, yang dimaksud dari advokasi itu ya, supaya supaya jelas kayak gitu ya. Karena itu penting ya. Yang mana yang dimaksud gitu gitu. Oke, berikutnya hilang itunya PowerPoint-nya.
Mbak moderator bisa tampilin lagi layar itunya. Moderator. Oke. Saya pakai yang punya saya kalau gitu ya. Kelihatan nggak? Mohon ada respon, terlihat atau tidak slide-nya? Suara saya terdengarkah? Bu Mulyati, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Saya tidak bisa lihat layar, tapi mohon disampaikan aja secara lisan ya. Baik, saya share lagi ya. Sudah terlihat slide-nya? Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Bentar. Oh, Bapak Oke, apakah terlihat slide-nya? ya terlihat Mbak. Oke, baik. Nih, pengertian advokasi ya. Nah, sekarang pengertian advokasi, menurut Mutia Ganir, bahwa yang dimaksud advokasi adalah usaha terorganisir untuk membuat perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya. Jadi, apa yang mau saya sampaikan adalah perubahan di bidang kebijakan. Berarti memang advokasi dalam policy advokasi yang dimaksud ya, bukan advokat, ataupun juga dalam kampanye ya. Dan kalau kita mengacu KBBI, bahwa pengertian advokasi adalah pembelaan. Nah, kurang lebih apa namanya pengertian yang sama disampaikan Save Children ya, kantor saya, bahwa advokasi ada rangkaian aktivitas aktivitas yang diorganisir, mempengaruhi pemerintah dan pembuat kebijakan secara langsung terkait kebijakan, sumber daya dan praktek. Selanjutnya mencapai perubahan positif dalam kehidupan anak ya, karena Save Children. Kemudian juga berdasarkan bukti dan pengalaman serta pengetahuan kita saat bekerja dengan anak, keluarga mereka dan masyarakat dan di level politis maupun teknis gitu ya. Jadi kalau mengacu kepada Save the Children dan ini yang kami terapkan ya di dalam pekerjaan kami sehari-hari bahwa advokasi ini memang sesuatu yang direncanakan ya. Tidak hanya dirasa-rasa dikira-kira kita harus ngomong ke pemerintah segala macam enggak. Harus sesuatu yang direncanakan, ada tujuannya, ada agenda, ada sumber dayanya gitu ya. Apa tujuannya yang penting juga dicapai. Nah, intinya juga kalau teman-teman menanyakan apa sih advokasi selain dari KBBI menyebutnya pembelaan, saya selalu mengambil satu kata ya, advokasi itu influencing, mempengaruhi ya, mempengaruhi pemerintah. Inti dari advokasi itu adalah mempengaruhi. Nah, apa yang dipengaruhi gitulah tentu saja kebijakan ya. Tetapi bukan hanya di dalam peraturan untuk Save Children karena kita percaya bahwa mungkin kita ingin mencapai satu perubahan kebijakan, tapi jangan lupa bahwa kebijakan bukan hanya soal apa yang tertulis atau produk-produk perundang-undangan, tapi juga soal implementasinya. Nah, kalau implementasinya adalah bicara sumber dayanya bagaimana, prakteknya seperti apa. Jadi praktek itu bicara tentang pendekatan, metode, dan sebagainya ya. Karena praktek-praktek misalnya di dalam Kementerian Sosial, itu ada berbasis kebijakan gitu ya. Soal panti asuhan, panti sosial, PKH, dan sebagainya itu kan di dalamnya ada banyak praktek sebenarnya ya.
ya, ada praktek pendampingan dan sebagainya, itu memang berbasis pada kebijakan. Nah, disitulah menurut saya profesi ini bisa berkembang gitu ya, karena dibuka berbagai banyak peluang praktek ya di berbagai ranah kebijakan. Ada mungkin pengembangan kemiskinan, ada penanggulangan bencana, pelayanan anak, lansia, korban kekerasan dan seterusnya, kayak gitu. Jadi kalau bicara seperti itu, profesi pekerja sosial harus sudah sangat berkembang gitu loh ya, karena memang ranahnya itu sudah ada dan sudah banyak gitu. Nah, satu lagi yang ingin saya tekankan bahwa advokasi itu harus berdasar bukti dan pengalaman serta pengetahuan saat bekerja ya, dalam ini dengan anak. Jadi harus ada evidence ya, ada bukti-buktinya gitu ya, yang mau kita advokasikan apa gitu ya. Nah, nanti belakangan kita lihat contoh-contohnya ya. Tapi ini berdasarkan bahwa bukan hanya menurut kita bagus, memang enggak. Apa buktinya sih sebenarnya kita advokasikan? Save the Children mengadvokasi misalnya perubahan peran institusi panti asuhan kayak gitu. Nah, kita bikin riset setahun gitu ya. Buktinya bahwa di panti asuhan itu ternyata 90% masih punya orang tua gitu. Kan itu kan sangat data itu bukti itu sangat menyengat gitu ya, karena kita pikir semua panti asuhan itu anak yatim piatu. Tidak. Mayoritas bahkan 60% punya orang tua. Itu bukti yang sangat kuat. Dan bukti itu kemudian sampai hari ini dilakukan riset-riset berikutnya selalu menunjukkan itu. Jadi sebenarnya ada persoalan besar gitu bagi praktek pekerjaan sosial gitu ya. Mengapa ada sejumlah anak dikirim ke panti asuhan gitu ya. Padahal mereka harus mendapatkan hak pengasuhan di dalam keluarga. Mengapa tidak keluarganya yang didukung gitu. Nah, itu dari bukti-bukti itu muncul berbagai pesan-pesan atau gagasan untuk didiskusikan lebih lanjut gitu. Nah, tentu levelnya politis maupun teknis karena policy tentu ada bicara tentang politis, tapi juga kita bicara teknis bagaimana implementasinya, gitu loh. Jadi saya kira teman-teman sudah bisa mendapatkan bahwa advokasi yang sebaiknya dilakukan bukan soal teriak-teriak di jalan saja. Gitu. Teriak di jalan, melakukan demo di jalan, yes, mungkin untuk menarik perhatian, memberikan tekanan dan sebagainya. Tetapi semua upaya kita lakukan harus ada planningnya, ada pesan apa yang mau kita pengaruhi, kebijakan mana yang kita tunjuk, ya, dan buktinya apa, gitu, gitu ya. Lanjut, lanjut. Slide berikutnya. Nggak bergerak, Mbak Kesha. Slide-nya. Ya, nggak bergerak nih. Oke, nah, satu lagi yang terkait dengan itu adalah soal pengertian lain ya, yang saya sebut tadi ya, awareness, penyadaran, dan juga engagement gitu ya. Kalau ada awareness dalam konteks campaign itu adalah menggunakan informasi dan keterlibatan masyarakat, media sosial, meningkatkan pengetahuan publik tentang satu masalah, menginformasikan wacana publik, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat permintaan akan perubahan gitu ya. So, ini biasanya juga digunakan gitu ya untuk mendukung advokasi supaya ada kesadaran publik, ada informasi yang diterima publik dan bisa digunakan media sosial dan seterusnya untuk memperkuat upaya advokasi. Nah, ketika penyadaran sudah dicapai misalnya atau sambil berjalan, maka kita bisa lihat apakah eh, ada sudah cukup untuk mengengagement ya keterlibatannya untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perubahan politik dan ini. Jadi ada quest yang mengajak mereka. Ya, jadi kalau kita misalnya mengkampanyekan ini, siapa yang harus kita ajak gitu ya. Save Children misalnya dari 2019 sampai 2022 mengajak tokoh-tokoh publik untuk terlibat di dalam kampanye Stop Pneumonia. Jadi kita punya Stop Pneumonia, ya.
19.000 anak meninggal tiap tahun gitu ya karena kasus pneumonia. Pneumonia itu apa namanya sesak napas karena ada alveoli ya di paru-paru yang paling bawah ya berisi cairan atau nanah gitu yang biasanya mengakhiri kehidupan anak ya. Oleh karena itu pneumonia plus diare adalah pembunuh pertama atau kedua anak balita gitu ya. Dan di dunia itu bisa sampai 1 juta. Kalau sampai 2030 bisa sampai 12 juta atau 10 juta orang meninggal karena pneumonia. Nah, kita di Hari Pneumonia Sedunia di 12 November biasanya kita undang nih. Kali-kali undang Bu Cinta ya. Waktu itu istri Gubernur Jawa Barat. Undang yang Wakil Gubernur Jawa Timur. Siapa namanya itu? Ya, kemudian istri gubernur dari NTB gitu ya, untuk bercerita, untuk terlibat dan mereka bicara, sharing pengalaman dan sebagainya, bagaimana menangani pneumonia dan sebagainya. Kita undang Pak Menteri juga, ya, kita undang Ibu Wapres waktu itu, ya, Ibu Wuri ya, untuk bicara tentang itu ya. Terus-terusan dibicarakan kayak gitu waktu itu dalam keadaan COVID juga ya, penyadaran terus. Nah, akhirnya di 2022 Pak BGS, Pak Budi Gunadi Sadikin eh, menetapkan bahwa si pneumonia atau vaksin untuk pneumonia dijadikan sebagai imunisasi rutin ya. Ya, imunisasi rutin berarti sama dengan yang lain gitu. Gitu. Nah, itu salah satunya engagement ya. Ini hilang lagi slide-nya nih. Oke. Coba dari saya ya. Terlihat? Terlihat. Oke. Nah, oke, itu soal penyadaran adjustment ya. Meskipun misalnya tadi advokasi adalah mengarah pada perubahan kebijakan publik, bahwa tentu saja bahwa kita selalu membutuhkan dukungan dari publik dengan awareness dan juga engagement ini. Nah, teman-teman, advokasi itu juga biasanya juga didiskusikan di ranah HAM, gitu ya. Di sini kita lihat misalnya HAM, hak asasi manusia, menempatkan manusia warga negara sebagai pemegang hak, right holders, dan pemerintah state, duty bearer, gitu ya. Nah, coba gini kita lihat gambar ini gitu ya. Jadi right holders, pemegang hak ini kan warga negara, gitu ya. Ya, jadi citizen, warga negara kayak gitu. Sementara yang punya kewajiban memenuhi hak, merespek, menghargai, memprotek, melindungi dan memenuhi hak anak itu adalah duty bearers. Dalam ini adalah state. State adalah negara berarti ya atau pemerintah gitu ya. Nah, gini. Nah, tetapi dalam hal ini bagaimana advokasi bekerja gitu ya adalah ketika right holders ini, citizen ini yang diwakili oleh berbagai organisasi misalnya mengklaim, menuntut haknya untuk dipenuhi dari pemerintah gitu. Nah, ini berarti ada participation ya, ada partisipasi masyarakat. Karena mungkin pemerintah tidak bisa melihat semua permasalahan kayak gitu, tapi ada partisipasi dari warga ya menuntut haknya. Oh, berarti memang masih ada persoalan ini harus dipenuhi dan seterusnya kayak gitu. Lalu duty bearer ini ya menunjukkan akuntabilitasnya dengan memenuhi hak-hak memenuhi tanggung jawabnya kepada right holders ya. Contohnya begini, teman-teman. Baru-baru ini bahwa pemerintah mulai tahun 2025 meningkatkan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Yang berarti bahwa ya wajib belajar sekarang harus sampai kepada anak SMA gitu ya, dan mulai dari PAUD 1 tahun gitu ya. Nah, ini satu tanggung jawab pemerintah nih, merespon berbagai tuntutan dari masyarakat, organisasi yang juga diamini oleh beberapa kementerian lembaga bahwa wajib belajar memang harus naik gitu. Sudah lama 9 tahun, anggaran 20 triliun
paling besar gitu ya. Tetapi selama ini bahwa angka partisipasi, kalau SD kan sudah hampir 100% ya, 97, 98. SMP juga naik ke 88, 87, 88% gitu ya. Tapi SMA masih 65, 66% gitu. Artinya kalau 6% berarti hanya 2/3 anak usia SMA yang bersekolah. Nah, sementara 1/3 anak SMA, usia SMA tidak bersekolah gitu. Kemana mereka kalau nggak sekolah? Nah, kita bisa lihat data-data lain, misalnya dia jadi pekerja anak, jadi anak jalanan, dia jadi dikawinkan, dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi kalau tidak dinaikin, akan terus-terusan bahwa kita akan berada dalam situasi itu, selalu berhadapan dengan pekerja anak, perkawinan anak, dan seterusnya. Oleh karena itu dinaikin supaya ada kewajiban buat negara memenuhinya. Nah, tapi tidak berarti bahwa itu hanya kebijakan saja yang diambil misalnya. Udah jadi sampai SMA. Tidak, tanggung jawab itu harus terus diturunkan. Salah satunya adalah menyediakan bangunan-bangunan sekolah di desa-desa. Nah, saya kira teman-teman nih banyak di daerah. Kalau SD ada di setiap desa, tapi SMP anak harus pergi ke desa lain. SMA apalagi, barangkali hanya satu di ibu kota kecamatan gitu. Nah, tentu saja bahwa sekolah yang jauh, SMP maupun SMA apalagi, jarak yang jauh menyebabkan kebutuhan transportasi. Meskipun memang sekolahnya murah misalnya atau gratis gitu, tapi transportasi kan harus dibayar gitu. Karena misalnya kalau naik ojek, ya sekali ojek mungkin paling murah 5.000, udah bolak-balik 10.000. Kali 5 hari atau 6 hari, 50.000 gitu ya. Kali sebulan, 200. Kali 3 atau 4 anak, tambah-tambah bisa ratusan ribu hanya untuk transportasi aja kayak gitu. Contohnya gitu. Kenapa nggak sekolah nggak dibangun, didekatkan ke mereka ya? Tentu saja dengan analisis berapa banyak anak yang sekolah. Plus mungkin bangunan-bangunan sekolah yang dulu hasil impres tidak terpakai, direnovasi, perbaiki gitu kan. Atau seperti kami pernah mengusulkan, saya waktu saya bekerja di Kutai Kartanegara gitu kan. Itu jauh lagi. Sekolah hanya ada di batas sungai kayak gitu. Kesananya masuk ke pegunungan udah nggak bisa. Nah, gagasannya adalah bagaimana membangun asrama di situ sehingga anak-anak yang dari daerah itu punya asrama untuk bisa bersekolah di situ gitu. Jadi harus berbagai cara ditentukan untuk itu, ya. Nah, jadi advokasi itu mendorong mendorong seperti itu, mendorong adanya warga berpartisipasi, sampaikan kepada pemerintah ada beberapa hak lagi yang belum terpenuhi kayak gitu ya. Kemudian bagaimana pemerintah juga bisa memenuhi. Sama aja dengan akte kelahiran. Ketika 70-80%, wah ini masih bisa dikejar gitu ya. Salah satu caranya adalah kemudian dari Dukcapil, sidang di tempat ya, datang ke desa-desa, ke daerah, di situ, karena harus sidang nih, kalau akte kelahiran yang sudah lama gitu, betul-betul nggak bahwa dia memang anaknya dari si bapak ini, ibu ini, dan seterusnya. Jadi jemput bola gitu ya. Nah itu beberapa cara. Oleh karena itu memang advokasi bukan hanya soal melahirkan sebuah pasal-pasal gitu, tapi bagaimana itu juga bisa di apa dipenuhi kayak gitu ya. Nah, kemudian kerangka kerja advokasi ya, teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat segitiga, tadi disebutkan dari Mutia Gerners maupun SEP adalah Save the Children, advokasi itu selalu mengarah pada perubahan masyarakat gitu ya. Perubahan di masyarakat ya, melalui perubahan kebijakan. Nah, tapi untuk melakukannya itu, maka misalnya ini tadi, untuk mencapai perubahan kebijakan atau perubahan di masyarakat, maka advokasi kebijakan. Nah, ini yang kita bicarakan ya. Tetapi advokasi kebijakan juga harus bekerja dengan publik ya, untuk penyadarannya maupun mobilisasinya, sehingga tidak hanya soal rumusan-rumusan advokasi gitu ya, paper-paper gitu ya, policy paper dan sebagainya, tapi juga didukung publik kayak gitu. Nah, itu pendekatannya ya, untuk perubahan masyarakat, pendekatannya advokasi kebijakan, mobilisasi penyadaran masyarakat, dan kompetensi. Nah, ini yang harus advokasi itu membutuhkan kompetensi, apa saja? Riset dan analisis. Tentu saja kan, ada jaringan atau forum, ya, partisipasi publik, komunikasi dan media, dan para pendukung advokasi gitu ya. Nah, ini yang
dalam kerja advokasi untuk lakukan itu semua. Nah, konsep advokasi ya, ada beberapa ya di dalam advokasi ya. Misalnya tujuan yang biru lingkaran ini, ada tujuan advokasi pemerintah mengembangkan, mengubah, dan melaksanakan kebijakan ya. Kemudian melaksanakan sistem akuntabilitas, feedback, dan meningkatkan alokasi sumber daya. Gitu. Nah, ini selalu 3 di sini ya. Dan ukuran keberhasilannya bahwa pembuat kebijakan mendukung, mengadopsi, dan mempromosikan isu yang diadvokasikan, dan perubahan prinsip dalam peraturan, kebijakan, program, dan alokasi sumber daya. Nah, ada beberapa strateginya. Ini yang disebut insider advocacy influencing. Mempengaruhi langsung pihak pembuat kebijakan ya. Jadi ketemu politisi, pembuat kebijakan, kayak utama. Banyak sekali taktiknya. Meeting dengan pembuat kebijakan ya. One-on-one meeting, high level meeting, lobby, meeting satu lobby maupun misalnya macam-macam lah. Apakah di tempat ini, kemudian juga di apa di tempat kopi dan sebagainya ya. Ya, 2 minggu yang lalu ya, saya berkesempatan bertemu Sarawati, saya Wakil Ketua Umum Gerindra, ya, keponakannya Pak Prabowo ya, dan kita mendiskusikan soal perubahan iklim gitu, ya, dan juga soal tentang pengasuhan anak ya dengan beliau gitu kan, di tempat kopi kita. Tapi yang penting bahwa message kita dia terima gitu kan, dan juga kasih beberapa saran-saran kepada kita bagaimana melanjutkan upaya advokasi kayak gitu. Ya. Nah, itu banyak-banyak dilakukan. Itu yang disebut insider advocacy. Tidak perlu ke jalanan gitu ya. Apalagi kalau kita sudah kenal gitu ya dengan orang-orang yang kuncinya kayak gitu bisa bisa langsung masuk gitu. Ya, bisa litigasi, membangun koalisi, riset, monitoring anggaran, hearing dengan warga dan seterusnya. Nah, tapi yang kedua, ya ini yang sering disebut hardcore gitu ya, karena ini bisa bisa sangat keras juga untuk publik akuntabilitas ya, akuntabilitas publik, mobilisasi masyarakat, masyarakat umum meminta politisi melakukan perubahan dan membuat kebijakan lembaga publik ya. Ya, jadi mungkin demo-demo di jalanan. Nah, ini yang sering banyak digunakan adalah petisi. Ya, petisi. Petisi untuk misalnya menggolkan ini atau apapun gitu ya. Pertemuan warga terlibatkan konstituen, survei dan isu-isu politik dan tentang kebijakan dan seterusnya. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan, tapi dua-duanya ini bisa digabungkan gitu ya untuk mendapatkan dua hal tadi gitu kan. Nah, sekali lagi mengapa ini menjadi butuh perencanaan ya, karena memang ada berbagai strategi yang bisa dilakukan. Nah, kemudian gini teman-teman, bahwa unsur dan proses pembentuk kebijakan publik, jadi kita harus memahami bagaimana kebijakan publik dibentuk gitu ya, dibuat gitu ya. Pertama ada proses-proses legislasi dan jurisdiksi ya, ada pengajuan usul, konsep tanding, pembelaan dan seterusnya. Nah ini bicara biasanya legal drafting ya, ada draft legalnya, ada counter draftnya kadang-kala, ada judicial review yang bisa dilakukan ya. Nah, ada banyak hal yang ditempuh kayak gitu ya, seperti misalnya Undang-Undang Perkawinan Anak 11774 kan dimintakan JR gitu ya, sehingga diputuskan direkomendasikan untuk menaikkan ya umur perkawinan dari 16 ke 19. Ini gara-gara judicial review dulu gitu ya. Ada class action, legal standing, litigasi, jurisprudensi dan apapun gitu ya. Ini ada proses legislasi. Nah, kalau misalnya legislasi ini larinya ke isi naskah hukumnya seperti apa ya. Oleh karena itu seringkali kita berdiskusi dengan para legal drafter dan seringkali juga frustasi karena legal drafter itu memang mereka punya aturan bagaimana menulis sebuah pasal-pasal peraturan kayak gitu kan. Sudah sangat jelas dan seterusnya. Gitu. Termasuk kalimat-kalimatnya seperti apa bedanya kata wajib, dapat dan sebagainya itu kan punya arti yang tersendiri kayak gitu. Tapi menarik untuk terlibat dalam hal itu. Yang kedua, ada yang disebut proses-proses politik dan birokrasi, ya. Ini biasanya mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan, gitu ya. Lobby, negosiasi, mediasi dan kolaborasi. Karena kebijakan publik yang bisa kita ingin capai adalah perlu dukungan politik dan tentu birokrasi. Ya, politik itu begini, misalnya kan kemarin tiba-tiba saja sebelum periode yang lalu,
di dalam dataran hak anak gitu ya, DPR mau dari petingginya pemimpin pingin ada undang-undang yang asal muasalnya apa ya, pembunuhan anak ya di bawah balita kayak itu. Tapi begitu dirumuskan di drafting itu ternyata bertabrakan dengan lain. Akhirnya diputuskan menjadi undang-undang untuk 1.000 hari kelahiran ya, 1.000 hari pertama ya kelahiran si anak kayak gitu. Dengan ya, tapi sebenarnya apa yang diharapkan gitu ya, misalnya cuti ya untuk seorang ayah kayak gitu kan, orang bapak itu kan tetap tidak tidak mencapai tujuan ya, karena di beberapa negara ayah sudah bisa cuti ya. Di Save Children sendiri kalau ayah dia istrinya melahirkan dia dapat cuti 1 bulan dan tetap dibayar gitu. Nah, jarang kan di tempat lain. Itu pun hanya berapa hari kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi yang kekosongan itu. Nah, ini ke tata laksana hukumnya, bagaimana pelaksanaan hukumnya. Dan juga ada proses-proses sosialisasi dan mobilisasi, ya, membentuk pendapat umum, tekanan politik, kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, dan seterusnya ya. Dan itu ada hal yang terkait dengan budaya hukum. Nah, jadi kebijakan publik ini ya mencakup isinya, tata laksananya, dan juga budaya hukum yang bagaimana ini diterapkan dan terusnya gitu ya, atau dukungan publik. Nah, ini menurut Insispres ya, dulu organisasi lama saya rasa sudah nggak ada lagi Insis, organisasi di Jogja ya, yang getol sekali melakukan advokasi dan saya beruntung ya mendapatkan juga latihan dari INSIS ini. Nah, ini bagian arus advokasi ya, terpadu teman-teman ya. Jadi bagaimana melakukan advokasi gitu ya. Pertama kita bisa lihat bahwa bentuk lingkar inti. Jadi lingkar inti adalah sebuah organisasi yang memang akan melakukan mengadvokasi gitu. Siapa aja yang akan terlibat dan perlu terlibat kayak gitu ya. Nah itu, misalnya kita untuk pneumonia, misalnya Save Children menggandeng beberapa organisasi lain kayak gitu ya. Atau untuk isu pengasuhan anak ya, ada Muhammadiyah, ada LSM dan seterusnya kayak gitu. Semakin banyak orang-orang yang tergabung akan jadi semakin kuat kayak gitu ya. Nah, yang harus dilakukan kalau melihat jalur ke atas maka kajian kebijakan ya. Jadi selalu harus ada kajian kebijakannya, kumpulkan data dan info, analisis data info, lalu lakukan diskusi, seminar, dan sebagainya, munculkanlah ajukan konsep tanding. Ya. Ajukan konsep tanding misalnya mungkin pemerintah mempunyai konsep, ya kita punya konsep tersendiri, ya. Jadi bisa jadi masukan juga gitu loh, apalagi misalnya untuk perubahan gitu ya. Lanjutnya, sampai pada program kebijakan publik, ajukan konsep banding itu mungkin terlibat dalam legal drafting, counter draft, judicial review, dan seterusnya. Nah, oke, itu di jalur utama ya, bahwa memang ini sebuah kerja yang sistematis ya, secara ilmiah juga karena ada kajian-kajian yang harus dilakukan. Dan dari data itu mungkin kita bisa masuk ya intinya ke pilih isu strategis, isu strategik ya, strategisnya apa ya. Itu melakukan perencanaan strategis. Isu-isu strategis itu kemudian kemas isu semenarik mungkin ya, galang sekutu ya, aliansi sebanyak mungkin gitu ya. Nah, mengemas isu ini tadi dengan ajukan konsep ya, dengan analisis tadi, lakukan pembelaan, pengaruhi pembuat pelaksana kebijakan, gitu ya. Ada class action, legal standing, jurisprudensi dan seterusnya. Nah, kalau dari galang sekutu, nah berarti memang ini ada orang-orang atau organisasi yang kita tarik sebanyak-banyaknya. Ya, pengaruhi pembuat kebijakan yang hijau itu pengaruhi pendapat umum dan juga melancarkan tekanan kayak gitu. Bisa kampanye, siaran pers dan seterusnya. Nah, bangun garis gerakan juga gitu ya, karena mungkin perlu dilakukan. Dan siapkan, satukan barisan pendukung, dana, logistik, informasi, akses, dan seterusnya. Nah, jadi ini beberapa upaya ya teman-teman. Intinya memang ada di satu sisi adalah soal bagaimana mengemas isu, ya, dengan data-data, bukti-bukti, dan analisisnya, ya. Untuk ujungnya adalah juga soal konsep tentang masukan ke legal drafting dan seterusnya. Di sisi lain galang sekutu. Karena memang advokasi perubahan kebijakan publik bukan untuk satu organisasi, tapi bukan untuk
berbagai pihak gitu, masyarakat dan organisasi tidak sendiri. Bahkan sebenarnya ya, pengalaman saya ketika Undang-Undang Perlindungan Anak dirumuskan 2022 itu gitu kan, ada satu upaya dari organisasi yang ada untuk dimasukkan di dalam draft undang-undang itu gitu kan. Wah, perdebatannya sudah sangat hebat kemarin. Tapi begitu ketemu dengan Kemkumham, saya masih ingat ya, Profesor Abbas waktu itu mengatakan bahwa di dalam undang-undang tidak boleh menyebutkan organisasi lembaga yang sudah ada gitu. Ya, mengapa? Karena itu bisa dianggap penyelundupan hukum. Beliau bilang menyelundupkan hukum artinya seperti mengakui yang sudah ada. Jadi harus dibuat hal yang berbeda, yang baru yang belum ada. Dan itu harus di ini. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, tapi juga harus dipahami bahwa mungkin ada yang kita sering sebut wah, kelompok kita, kelompok lain atau abu-abu gitu ya. Karena mungkin juga ada yang tidak setuju dengan advokasi kita. Ada betul-betul menunjukkan tidak setuju atau yang abu-abu yang jelas. Tugas kita sebenarnya pertama-tama menarik yang masih abu-abu menjadi pendukung dari advokasi kita. Gitu ya, ini bagian arus advokasinya. Nah, selanjutnya, bagaimana arena praktek proses promosi advokasi gitu ya. Saya suka banget nih segitiga ini salah satu yang saya pelajari dan saya ambil sampai hari ini ya, ya dari Bu Miriam waktu saya kuliah di STKS Bandung gitu ya, soal segitiga ini. Nah, praktek Peksos teman-teman memang bisa dipandang dari segitiga ini. Jadi pertama yang harus dilihat adalah tingkat permasalahan gitu ya. Nah, biasanya kita ada riset di sini ya. Ada mungkin services atau manajemen kasus, ada pendampingan kalau di masyarakat, manajemen kasus yang individual atau grup dan sebagainya. Pokoknya di sini layanannya, ya, masalah dan seterusnya kan. Nah, kerja kita ini yang berbeda ya. Kalau Peksos, kerja kita ini ketika kita menangani kasus-kasus ini, kita tidak berhenti di sini gitu, di servicesnya. Bahwa kita perlu naik ya, karena tentu di dalam pengalaman kita dalam kerja analisis ada gap ya, ada layanan yang kurang, ada SDM yang kurang dan sebagainya. Atau ada peraturan yang kurang kayak gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah advokasi kebijakan gitu, melihat undang kebijakannya sudah seperti apa yang diubah. Nah, misalnya di dalam konteks panti asuhan gitu ya, kok semuanya seolah-olah ke panti asuhan dan kebijakan di Kemensos pun jelas gitu ya bahwa ada panti dan non panti dan prioritas ke panti gitu. Sebenarnya antara panti dan panti ada pilihan lain atau tidak nggak sih gitu ya. Begitu kita mencari sumber data analisis, ketemulah misalnya ada foster care, ada adopsi. Adopsi sudah banyak digunakan gitu ya di Indonesia meskipun terbatas. Tapi seolah-olah bahwa pilihan hanya dikirim ke panti, mengapa adopsi tidak? Gitu. Dan kemudian juga ada foster care. Nah, foster care yang memungkinkan sehingga pilihan terutama balita ketika terlantar tidak harus selalu ke panti karena anak-anak balita lebih banyak membutuhkan keluarga. Makanya kemudian muncullah ide foster care. Saya kira 2022 ya, itu zamannya Dr. Kania, direktur, dan sekarang udah 100 lebih anak yang dijadikan diasuh di foster care dan ada beberapa foster parent tentu saja yang itu. Jadi salah satunya itu. Dan itu memungkinkan ke proses adopsi. Nah, itu salah satunya. Dari masalah kita membuka dan advokasi kebijakan. Nah, di sini ada proses penyusunan kebijakan ya di segitiga paling atas gitu ya, hasilnya kebijakan. Tetapi advokasi kebijakan ini kemudian turun kepada perencanaan sosial, social planning-nya. Tetapi advokasi juga masih perlukan di sini nih, sumber dayanya, anggaran, SDM-nya dan seterusnya kayak gitu. Termasuk metodenya apa gitu. Jadi misalnya dulu dengan Pak Hari Hikmat ya, ketika memulai PKH gitu ya, PKH kan juga apa namanya memunculkan respon terhadap anak-anak miskin ya dan seterusnya yang memang jadi tuntutan juga karena waktu itu masih di atas 12 ya, 12% angka kemiskinan lebih malah. Anak maksudnya. Jadi bagaimana merespon pada anak. Tapi waktu itu dengan Pak Hari kami berdiskusi bahwa Pak Tata memang diperlukan juga satu pendekatan di sini gitu ya supaya PKH tidak hanya checklist saja, tapi juga bagaimana kalau misalnya ada anak-anak yang memang sudah berada di dalam satu persoalan yang berat kayak gitu,
maka manajemen kasus. Jadi di tahun 2010 itu kami menguji coba Pusat Dukungan Anak Keluarga bersama Pemprov Dinas Sosial Jabar dan Kota Bandung gitu ya. Dengan perencanaan sosialnya gitu ya. Kita bikin manajemen kasus gitu ya. Hasilnya keluarlah pedoman-pedoman gitu bagaimana manajemen kasus yang sekarang banyak digunakan juga. Gitu. Termasuk berdirilah beberapa unit-unit ya, ada Peksos kayak gitu yang memang menangani kasus dan seterusnya yang murni prakteknya. Nah, ini di manajemen dan program layanan akhirnya jatuhnya di sini programnya. Nah, manajemen ini tentu kita juga harus lagi-lagi advokasi prakteknya di sini teman-teman. Manajemen program layanan intervensi, pendekatan metode toolnya itu juga case manajemen ya. Tadi ada perencanaan untuk pilotingnya, begitu sudah jadi digunakan di dalam intervensi. Karena saya selalu ingat ya, pelajaran dari Pak Makmur bahwa Peksos itu bukan ilmu kira-kira, bukan ilmu rasa-rasa misalnya. Dan masih sekarang masih terjadi. Kadang-kadang juga suka ada Peksos di situ misalnya. Anak diperkosa, udahlah daripada ribut, daripada ini kawinkan saja dengan pelakunya. Nah, atau pelakunya disuruh pergi gitu. Suruh pergi, diusir, dia memaksa yang lain, anaknya nggak dapat bantuan psikologis dan sebagainya atau pemulihan. Itu bukan praktek Peksos menurut saya. Nah, hal semacam itu yang memang harus diperkuat praktek-prakteknya. Dan saya sih senang bahwa sekarang ini level dari teman-teman adalah di bidang praktek itu. Tapi sekali lagi bahwa, nah ini dia nih, saya itu pernah dikritik oleh psikolog gitu ya. Kenapa Peksos lari ke mikro gitu, sementara mereka psikolog lari ke makro juga sekarang gitu kan. Jadi mengapa Peksos sekarang dengan penanganan kasus gitu, padahal kami sudah agak lewat gitu kan, tetap ada tapi perhatian kepada makro. Saya bilang praktek Peksos adalah menyediakan kita amunisi ya kalau saya bilang tanda kutip gitu ya, atau masukan-masukan kita untuk melakukan perubahan kebijakan. Karena dengan praktek-praktek yang kita lakukan kepada masyarakat, kita tahu ada gap apa di kebijakan, apa gap apa di layanan dan seterusnya. Dengan cara itu kita lakukan perubahan-perubahan di dalam kebijakan, perencanaan, program dan seterusnya. Jadi bagi kita nih teman-teman, jangan hanya apa namanya asik dengan penanganan kasus sendiri. Teman-teman harus mulai untuk mengolah semua informasi, data pembelajaran untuk memikirkan apa yang harus dirubah gitu kan. Nah, biasanya itu sejalan dengan umur kita, kemudian kematangan teman-teman dan seterusnya ya. Kayak gitu. Nah, implementasi advokasi area yang dipengaruhi untuk kita nih kebijakan, bisa undang-undang, PP, Perpres, Permen, Perda, pedoman, rencana aksi nasional apapun gitu ya yang menjadi pedoman. Anggaran jangan lupa, PBN PBD, mungkin SDM, para profesional kader masyarakat dan sebagainya. Tentu saja waktu saya zaman ketua IPSPI gitu ya, meskipun saya banyak diprotes, tapi fokus saya adalah bagaimana membuat profesi pekerjaan sosial memiliki sistem sertifikasi, memiliki sistem akreditasi, dan punya komisi etik gitu. Nah sekarang sudah alhamdulillah sudah dicapai apa namanya adanya sertifikasi dan teman-teman lakukan. Bahkan sekarang maju nih yang mau lulus pun bisa disertifikasi gitu kan. Nah itu satu satu hal yang kita ingin memperbaiki profesionalismenya itu. Nah yang satu lagi yang masih saya penasaran dan kita harus dorong-dorong para petinggi organisasi Peksos adalah mewujudkan izin praktek, teman-teman. Itu tinggal dijalankan karena Permensos tentang izin praktek sudah ada. Ya. Jadi baiknya fokus ke sana. Karena terutama teman-teman yang praktek seringkali dipertanyakan, Anda sebagai apa buktinya Anda Peksos profesional, mana izin praktek dan seterusnya. Biasanya begitu kalau misalnya berhubungan misalnya dengan polisi, dengan profesi lain. Jadi hati-hati. Ini harus kita mulai jalankan ya. Nggak usah mikirkan yang lain dulu menurut saya. Itu yang harus dipenuhi. Praktek ya, program layanan, pendekatan metode tools dan sebagainya kayak gitu. Ini juga bagian yang menurut saya kalau teman-teman sekolah inovasi gitu ya, tidak hanya Zoom seperti ini, bikin dong konferensi misalnya, Bung Mulyati ya, dan teman-teman lain, bikin konferensi yang
konferensi pekerjaan sosial ya, yang memberikan ruang pada para pekerja sosial untuk mempresentasikan prakteknya, gitu ya. Tentu saja misalnya di dalam konferensi itu ada setting ini yang bisa diatur waktunya dan sebagainya, dan teman-teman diminta untuk yang apa namanya kan kirim itu abstrak dulu biasanya kan, abstrak dan diminta saja misalnya apa yang harus sesuai abstrak adalah metode apa yang Anda lakukan, pendekatan apa, tools atau apapun di dalam praktek Anda gitu. Itu belum ada saya rasa. Nah, itu juga satu mimpi saya yang belum tercapai ya ketika saya 6 tahun di IPSP itu karena fokus tadi ke sertifikasi. Untuk adanya konferensi itu dan semua metode tools itu kemudian hasil konferensi dibukukan dong gitu atau dibikin jurnal kemudian kayak gitu dan saya kira kayak sedikit sekali jurnal-jurnal tentang peksos dibanding misal kesehatan dan sebagainya. Padahal satu pendekatan metode tools harus diuji ya di dalam riset, di dalam jurnal juga gitu. Nah, ini yang saya kira ruang yang masih belum terlalu jelas atau dilakukan. Nah, ini salah contoh advokasi foster care ya. Tadi sudah saya sebutkan ya beberapa ini foster care, APBN misalnya training untuk dinsos ya kita juga dukung. Ini kebijakannya PP 44 dan Permen 1. Ini prakteknya. Penetapan poster agensi lapangan lembaga sekarang bertambah katanya termasuk karena balai-balai itu boleh foster care. Seleksinya tahap satunya ini sudah 70. Nih oleh Balai Kemensos. Sementara itu dulu barangkali ya Mbak Kesha atau moderator, Mbak Mulyati dan teman-teman, mungkin kita bisa dialog dan saya ingin juga mendengar pengalaman teman-teman ya di dalam advokasi di tempat teman-teman bekerja atau di level lokal, di nasional dan seterusnya. Kembali ke moderator. Baik, Bapak atas terdengar Bapak rasa Halo? terdengar. Ya, ada putus-putus, Mbak. Mbak Kaisa mungkin tidak perlu pakai video karena kelihatan merah ininya. Sinyalnya nggak terlalu bagus. Oh ya. Ya, Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Tata Sudrajat atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, mungkin kita buka sesi tanya jawab, dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pengalamannya dalam bidang advokasi di tempat Bapak Ibu bekerja. Silahkan, ada yang mau bertanya kepada Bapak Ibu. Dipersilakan untuk mungkin raise hand dan ada di kolom komentar bisa disampaikan. halo Mbak Kesha, moderator.
Saya lihat ada pertanyaan di chat, ada juga Kang Agustus Fajar yang Ya, resen. Mungkin jawab dulu yang di ini ya, Kang Agustus ya. baik. Oke. Yang pertama dari baik baik Bapak. Dipersilakan Bapak Agustus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Senang sekali berjumpa dengan Pak Tata. Sudah sekian abad tidak bertemu, Pak. Sekian purnama. Sekian purnama. Baik, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, teman-teman kadang-kadang mendapatkan, saya mendapatkan hal yang barangkali ini selayaknya nanti ke depan tidak terjadi. Misalnya untuk advokasi ini harus mulai dari mana? Ya, harus mulai dari mana dan kapan gitu ya. Kalau terkait dengan permasalahan, saya pikir banyak yang harus kita benahi. Tadi terakhir saya mendengar dari Pak Tata itu terkait dengan izin praktik. Mereka banyak menyampaikan bahwa untuk izin praktik seperti apa sih, harus kemana gitu ya. Padahal dalam Undang-Undang Peksos juga dalam Permensos 17 2020 sudah jelas bahwa izin praktik itu yang mengeluarkan adalah pemerintah kabupaten kota yang memang mengurusi masalah perizinan. Nah, tetapi permasalahannya harus seperti apa? Saling menunggu antara pekerja sosial kah yang memulai ataukah dinas sosial kah? Karena memang dinas sosial tidak mengeluarkan perizinan, tetapi dinas perizinan terpadu, sedangkan dinas perizinan terpadu mau mengetahui seperti apa kalau memang tidak diberitahu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita bisa atau mengharapkan ada satu advokasi terhadap kebutuhan pekerja sosial. Demikian pula dengan keberadaan pekerja sosial. Bagaimana kita menginginkan adanya keberadaan pekerja sosial yang memang kita semua adalah termasuk di dalamnya bisa memberikan kontribusi terhadap pelayanan praktek di daerah masing-masing. Nah, ini juga harus seperti apa? Apakah harus dengan pemangku kebijakan dulu, ataukah misalnya di antara kita atau dengan asosiasi profesi dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang saya amati dan pengalaman saya bahwa kita tidak usah menunggu. Kita harus melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan. Kita harus mencoba menjalin koordinasi atau jejaring dengan siapa saja yang memang kita bisa jalin gitu. Sehingga sekecil apapun progres kita barangkali itu akan bermakna. Ya, pengalaman bagaimana kami di Kota Cimahi memunculkan pekerja sosial di tingkat kelurahan itu tidak mudah. Tetapi kita lakukan sekecil apapun kita koordinasi baik formal maupun non formal dengan Bapeda misalnya, dengan dewan, dengan siapapun itu. Termasuk surat izin praktik itu kita ngobrol dengan bagian perizinan, bahkan dengan kepalanya dalam situasi misalnya ketika beliau ada di masjid karena sholat berjamaah, sholat zuhur, sama-sama setelah sholat kita ngobrol-ngobrol, kemudian saya perlu ke ruangan Bapak dan sebagainya, dan itu akhirnya menghasilkan dalam kurun waktu sekitar 6 bulan lah, surat izin praktik sudah bisa diterbitkan di pemerintah Kota Cimahi di Dinas Perizinan. Nah, hal yang seperti itu barangkali kita coba lakukan gitu ya, tidak menunggu, tapi kita saling aktif gitu ya, proaktif. Itu saja barangkali Pak, terima kasih. Ya, saya kira Mas Agustus sudah menjawab sendiri pertanyaannya ya, dengan contoh praktek di Cimahi itu kan. Peksosnya udah ada kan Mas? Masih ada kan sampai sekarang? Masih, bahkan bertambah. Bertambah. Berapa sekarang? Per kelurahan itu berapa? Per kelurahan sudah ada, kemudian tambah dengan LK3, kemudian dengan tim reaksi cepatnya ada, kemudian di dinasnya juga sekarang ada, di dinas sosialnya ada. Tadi izin praktek udah keluar, udah bisa di Cimahi? Sudah bisa diakses di wilayah Kota Cimahi, dan yang pertama kali mengajukan saya sendiri, dan saya sudah punya izin praktek. Ya. Udah berapa Mas Peksos di Cimahi yang sudah dapat praktek? Yang izin praktek baru saya, karena yang lain masih proses STR. Oh, STR, oke. Ya, STR. Nah, itulah saya lihat tadi, mengapa saya katakan karena pengalaman Mas Agustus ini ya sudah jadi gitu kan, sudah ada contoh dari sebuah advokasi gitu kan. Ada hal yang menarik, tapi saya ingin mulai dengan bahwa untuk pekerjaan sosial apapun itu perlu diperjuangkan. Itu kata kuncinya.
Teman-teman harus berjuang. Dan berjuang adalah melakukan actions. Bukan berdiskusi, stop berdiskusi. Apalagi semua sudah ada modalnya. Peraturannya sudah ada, peraturan menteri sudah ada, kayak gitu. Tinggal jalankan. Justru dengan menjalankan, gitu ya, mendiskusikan, gitu ya, akan ketahuan masih di mana yang masih gap dan sebagainya, apa yang harus dipenuhi dan seterusnya. Ya, jadi itu. Ya, jadi belajar dari Kang Agustus tadi, ya, Mas Agustus mungkin tidak perlu lingkar inti ya, tapi dari banyak hal, misalnya untuk misalnya izin praktek, tetap harus ada lingkaran inti siapa saja yang mempunyai kepentingan utama sih, stakeholder utamanya apa? Menurut saya ya Ikatan Pekerja Sosial misalnya, IPSPI gitu ya, yang punya lingkaran inti. Tapi juga dalam lingkaran ini perlu misalnya menggandeng organisasi lain gitu loh. Terus misalnya dengan pemerintah daerah dalam ini seperti itu. Nah, itu yang harus dibentuk dan berdiskusikan rencana gitu kan. Nah, tadi saya menyebutkan Anda pilih isu strategis gitu ya. Jadi tentukan isu strategisnya dan kemas isu semenarik mungkin. Artinya kita harus ada message. Message-nya ini ya harus sangat kuat gitu loh. Dan bisa disampaikan. Jadi yang disampaikan oleh Mas Agus tadi di masjid misalnya dengan bagian perizinan itu salah satu contoh. Pitching namanya itu. Ya, jadi menyampaikan advokasi secara singkat. Karena justru dengan sering itu seringkali berhasil karena kita langsung bertemu dengan orang yang pengambil keputusannya. Gitu ya. Jadi saya kira udah benar sekali dengan cara itu. Mungkin ketemu di masjid, di jalan, lagi seminar, lagi makan, sampaikan. Karena di dalam advokasi, message yang paling penting adalah message yang saya tampilkan ya. Nah, saya tampilkan ada message. Sudah terlihat? Terlihat, Bapak. Ya, messaging ya, advokasi messaging. Apa yang diminta untuk dilakukan dan mengapa itu penting gitu kan. Nih. Ada banyak kesempatan Anda bertemu policy maker seperti audiensi dalam rapat atau bertemu di event di jalanan, di masjid nih. Kesempatan baik Anda menyampaikan pesan advokasi Anda ya. Tantangannya adalah merumuskan pesan advokasi apa yang bisa langsung diterima ya kan. Secara ringkas dari berbagai policy study, policy paper, rencana advokasi. Itu kan on the paper banyak sekali. Tapi ketika Anda menyampaikan panjang lebar, udah lewat waktunya gitu loh. Karena bertemunya hanya sebentar. Maka harus ada satu pesan advokasi yang pendek, yang ringkas, yang mencerminkan itu semua. Nah, tentunya bagaimana Anda secara tepat dan berhasil pada target policy maker Anda. Keberhasilannya adalah ketika policy maker menindaklanjuti pesan advokasi Anda. Seperti Kang Agus, oke di masjid, oh dipahami, ayo kita ketemu lagi. Nah itu udah berhasil tuh. Ya, sampai akhirnya kan terjadilah sistem. Nah ini rumusan pesan kunci ya. Buatlah outline hal pokok dari isu dan tujuan advokasi Anda. Gitu ya. Rumuskan pesan Anda secara ringkas mencakup pernyataan masalah, contoh bukti. Anda minta yang bersangkutan bertindak ya, dari target ya. Jadi target yang advokasi kita yang kita pengaruhi, apa yang harus mereka lakukan? Apa konsekuensinya jika solusi yang dilakukan tidak terjadi? Sampaikan pesan advokasi dalam advokasi yang jelas, pesan dapat yang berulang-ulang pada audiens yang berbeda gitu ya. Nah, pesan yang baik dulu ya, berupa pernyataan disertai bukti, berikan contoh, meminta adanya tindakan tepat, memperhatikan situasi, mendapatkan respon positif. Tapi kalau pesan buruk nih, tidak jelas, jargon, wah misalnya pekerja sosial Pak adalah profesi yang sangat penting Pak, ini profesi yang universal mendunia gitu kan, sehingga pekerja sosial harus ditingkatkan nih kapasitas dan macam. Itu nggak jelas. Apa yang Anda minta? Apa yang mau Anda advokasikan gitu? Apalagi jargon ya. Ya tahulah semua.
Kalau namanya profesi, apakah sudah sah, ada undang-undangnya, udah pasti penting, pasti jelas, nggak usah diomongin lagi gitu. Ya, tidak apa yang diminta dan atau terlalu panjang. Nah ini salah contohnya, kita punya panjang sekali rencana advokasi kita. Yang tadi saya sebutkan soal pneumonia ya. Intinya seperti ini, karena misal ketika ketemu Pak Menteri misalnya kan, Pak Menteri hanya punya waktu 30 menit menerima ruangannya. Oke, silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kan biasa gitu pertanyaannya. Dan nggak panjang-panjang, kita langsung tembak aja misalnya. Kami minta kebijakan nasional tentang kesehatan anak untuk mengatasi berbagai penyakit yang mendatangkan kematian bagi anak, ya, yakni pneumonia, yang merupakan pembunuh nomor pertama kematian balita. Nah, kalimat ini sudah langsung menonjok gitu loh. Ini menjadi pembunuh nomor pertama kematian balita kok. Pasalnya sangat jelas gitu. Yang kita menunjukkan, nah terus disebutkan misalnya, intinya aja dari riset itu, 17% kematian balita disebabkan pneumonia, 900.000 kematian tiap tahun. Di global 1 juta dan seterusnya. Meskipun nggak harus juga ya di global gitu. Kadang-kadang ini urusan kita aja misalnya. Nah, kami minta pemerintah memasukkan vaksin PCV sebagai bagian dari misi rutin dan menyelamatkan 10.000 balita dari kematian tiap tahunnya. Ini pesan pendek sekali gitu. Udah tidak terlalu bercakap-cakap karena untuk Dirjen, apalagi Pak Menteri, tahu banget memang tiap hari dia ngurusin kesehatan, begitu dia mendapatkan info ini. Nah, meskipun mungkin coba cek lagi datanya benar atau tidak, kita tunjukkan bahwa ini dari sumber resmi gitu kan. Ya, hasilnya itu ya, sesudah kita 3 tahun berkampanye gitu ya, ngomongin itu saja terus, ditetapkan semuanya isu rutin 2022. Bayangin kalau vaksin rutin berarti kan udah nggak bayar. Bisa di posyandu, bisa di bidan, puskesmas. Tapi sebelum itu, teman-teman, berapa vaksin PCV? Sekali vaksin itu bisa 900.000 dan harus 3 di bawah 1 tahun. Berarti 2,7 juta. Besar sekali itu masih masyarakat. Nah, gitu loh ya. Jadi saya kira saya ingin mengulas saja tadi yang sampai Agustus ya. Sampaikan, Pak, perlu izin praktek nih, karena Peksos sudah berhubungan dengan orang, ada mungkin ada risiko kalau misalnya nggak dikasih izin, kayak seperti hanya dokter gitu ya, pengacara kan semua sudah punya izin. Peksos ini pun sudah ada undang-undangnya, sudah boleh praktek, jadi harus dipikirkan dan bahwa izin dari kabupaten Pak, atau dari kota gitu. Nah itu kan sudah, oh ini masalah lagi buat kita ya, gitu kan, atau masalah ini menjadi tugas kita kayak gitu. Tapi poinnya, mulailah lakukan. Jangan terlalu banyak diskusi sudah, semuanya sudah jelas. Lakukan diskusi. Jangan perlu wah nanti begini. Justru ketika Anda lakukan, Anda akan tahu apa yang Anda khawatirkan benar terjadi atau tidak. Atau mungkin ada hal yang lain. Tapi begitu Anda sudah ada dalam ruangan diskusi, ruang ngobrol segala macam, orang juga nanti akan, wah ini bisa bagian saya atau bagian itu segala macam gitu. Jadi persoalan ini, advokasi apapun tidak bisa selesai kalau hanya dipikirkan, didiskusikan gitu. Enggak, harus ada pergerakan. Gitu Mbak Kesa, Mas Agus, atur nuhun ya. Baik, terima kasih Bapak dan Pak Agustus yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Anindya, Bapak. Advokasi kebijakan di suatu daerah erat kaitannya dengan penganggaran. Bagaimana trik agar pemerintah daerah bersedia menaikkan anggaran untuk penyelesaian isu yang kita dorong dalam suatu advokasi? Ya, oke. Sebelumnya juga ada pertanyaan tentang anggaran gitu ya, yang dari Pak Junaidi di Depok ya, yang kelihatan memang susah kalau itu fix. Fix itu kalau kita sudah melihatnya, sesudah itu diketok palu ya, Pak Junaidi, Adindi ya. Yang ruang untuk mendapatkan anggaran yang dibutuhkan sebenarnya ada ruangnya di sebelum itu diketok gitu. Nah, sebelum diketok gitu ya, tentu ada diskusi-diskusi internal di dalam dinas-dinasnya gitu kan, karena kan selalu ada usulan-usulan dari dinas gitu ya, dari pagu yang ditetapkan mana yang menjadi prioritas dan sebagainya. Pasti itu ada ruang diskusi dan sebagainya. Tetapi nah ini dia nih, ada beberapa yang contoh yang sudah berhasil. Kapan hari itu? Anggaran waktu itu pergi ke Labuan, pergi tesnya mampir bro. Bocor nih Pak Kasmir. Apa di Labuan berketilang? Ya. Oke.
anggaran itu bukan hanya tugas dari pemerintah daerah, dinas, tapi itu DPRD, gitu loh. Nah, makanya bagaimana bicara dengan DPRD, ya. Nah, tentu bahwa dinas atau pemerintah daerah punya mekanisme bicara dengan DPRD. Tetapi Anda bisa bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang bisa bicara juga kepada DPRD tentang urgensi sebuah program yang punya berkonsekuensi ke anggaran. Gitu loh. Jadi kalau misalnya DPRD-nya sendiri, ya, apakah sudah ada badan anggaran gitu ya, yang apa namanya, yang aware tentang satu persoalan dan harus direspon, itu bisa akan ada dalam radar mereka ketika berbicara dengan pemerintah dan seterusnya kayak gitu. Jadi dalam advokasi anggaran itu adalah memang mengadvokasinya tidak hanya kepada pemerintah daerah, tapi juga kepada DPRD. Tapi tentu saja bahwa untuk lakukan itu Anda juga harus punya analisis terhadap anggaran gitu loh. Gitu. Termasuk anggaran misalnya. Apa analisis Anda dan sebagainya sehingga misalnya apa yang Anda usulkan itu menjadi masuk akal gitu. Nah, ini lagi-lagi kan advokasi itu kan mempengaruhi. Kalau tidak ada advokasi ya anggaran akan tetap gitu-gitu aja gitu kan. Tapi Anda melakukan advokasi mempengaruhi pimpinan Anda di dinas dan juga di di DPRD untuk lakukan perubahan. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Terima kasih Bapak dan terima kasih pertanyaan dari Ibu Anindya tadi Bapak. Ya. Selanjutnya dari Ibu Hairani Siregar. Izin Pak Agus dari Cimahi. Oh, mungkin bisa dijelaskan tahap-tahap sehingga bisa dicontoh daerah lain. Pertanyaannya bagaimana hubungan yang baik antara Peksos dengan salah Bapak, maaf. Dari Ibu Nursanti Alia, izin bertanya untuk anak ABH bantuan apa saja yang bisa diberikan, sedangkan untuk anak ABH untuk bansos seringnya tidak diberi bantuan. Padahal biasanya kadang anak ABH kebanyakan mereka dari kalangan keluarga tidak mampu. Dari Ibu Nursayanti, Bapak. Ya, tadi Dipersilakan. saya lihat, saya baca juga ada beberapa pertanyaan yang meminta Kang Agustus yang mengelaborasi lagi soal izin praktek tadi gitu. Jadi mungkin Kang Agus saja bisa ceritakan. Karena itu juga penting ya sebagai pembelajaran bagi yang lain. Iya, baik. Izin Pak Tata bahwa Ya. memang izin praktik ini merupakan suatu kebutuhan ya. Sejak Undang-Undang Peksos nomor 14 2019 dari tahun 2019 kita berupaya mengimplementasikan, namun kan ini tahapannya tidak langsung ya, dari mulai misalnya sertifikasi, kemudian sumpah profesi, kemudian STR, kemudian terakhir baru SPS. Ketika beberapa tahap ini harus dilakukan tidak bisa dalam 1 tahun, minimal kita coba di asosiasi profesi dari sisi sumpah, alhamdulillah sudah dilakukan, kemudian STR kita dorong bagian atau bidang keanggotaan untuk mewujudkan itu, dan yang penting ada beberapa yang sudah siap kita lakukan, dan ini sudah dilakukan oleh IPSPI, oleh DPP ISPI, sehingga sekitar kalau nggak salah yang sudah mendapatkan STR itu sekitar 20-an lah, 20 orang, dan saya sendiri menyampaikan mengajak ke Bapak Ibu semua, terutama pekerja sosial yang sudah sumpah, untuk juga mendaftarkan diri di STR. Nah, setelah itu ada kesempatan untuk daftar di surat izin praktik. Namun dalam STR ini memang tidak semudah ketika kita sertifikasi, karena kita juga harus anggaran yang harus kita keluarkan untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Untuk rohani cukup besar, kurang lebih minimal itu 350.000 untuk pemeriksaan kesehatan. Nanti ada tes tertulis, kemudian wawancara gitu ya. Nah, setelah itu semua, itu adalah syarat untuk kita mendaftarkan diri atau mendapatkan surat izin praktik. Dan dalam surat izin praktik ini tentu amanahnya adalah bukan di asosiasi profesi, tetapi di kabupaten kota. Nah, semua kabupaten kota memiliki aplikasi namanya SIPinter. Ya, bisa dicek oleh Bapak Ibu di masing-masing kabupaten kota di daerahnya, bahwa SIPinter itu adalah satu aplikasi yang memang terpusat ya dari Sabang sampai Merauke untuk bagaimana perizinan-perizinan yang misalnya dokter dalam melakukan izin praktek itu ke sana.
mereka dari perizinan itu membuka menu itu berdasarkan usulan. Nah, dari usulan itu diminta SOP, bisnis proses dan lain sebagainya, termasuk dari pekerja sosial. Jadi ketika ngobrol seperti itu, welcome, kemudian mereka meminta SOP, bisnis proses, dan kita lakukan pertemuan, artinya dari pimpinan perizinan itu menugaskan beberapa orang untuk melakukan pertemuan rapat dengan Dinas Sosial dan juga dari IPSPI. Kebetulan di Cimahi sudah ada DPC-nya, Dewan Pengurus Cabang Kota Cimahi. Kemudian kita juga undang dari bagian hukum dan bagian organisasi. Sehingga ketika kita bahas bahwa Permensos ini 17/2020 sudah implementatif, artinya tidak usah dibuat perwa lagi atau peraturan peraturan bupati, tidak usah. Jadi tinggal diimplementasikan. Dari seperti itu kemudian SOP dibuat, dan saya juga agak kesulitan untuk membuat SOP. Karena apa? Belum ada contohnya. Alhamdulillah sudah dibuat berdasarkan kita dengan IPSPI sendiri, kemudian dengan teman-teman dari bagian organisasi dan bagian hukum. SOP itu kemudian dicoba dibahas lebih lanjut di Dinas Perizinan, kemudian bisnis prosesnya seperti apa, sampai mencapai satu kesepakatan bahwa ini akan dipakai untuk aplikasi itu. Jadi setelah lengkap, kemudian tim IT dari Dinas Perizinan itu kemudian memasukkan ke dalam suatu menu yang di dalam sudah ada untuk perizinan dokter, bidan, perawat dan lain sebagainya. Bahkan untuk terapis dan misalnya izin pengobatan tradisional pun sudah ada gitu ya. Sehingga kita masuk ke dalam menu tersebut. Jadi saya merasa apa ya? Pada saat itu terharu ketika saya buka aplikasi Si Pinter, yang tadinya saya hanya bisa melihat menu-menu yang luar, profesi luar, ternyata sudah ada pekerja sosial. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam login ya, masuk login, punya akun, kemudian kita masukkan upload data-data yang ada, ya, datanya misalnya tentang sumpahnya, STR-nya dan lain sebagainya, nomor ijazah sesuai dengan aturan Permensos tersebut, sehingga di-upload itu dianggap lengkap, dan di sana ada verbalnya oleh siapa? Oleh Dinas Sosial. Jadi ini diharapkan dari Dinas Sosialnya menjadi petugas verbal untuk mengetahui lengkap atau tidak, sah atau tidak. Nah, diminta dua petugas dari Dinas Sosial. Seperti halnya ketika LKS mendaftarkan diri ke Dinas Sosial, ada tim verifikasi. Nah, untuk Peksos juga demikian. Nah, saya meminta kepada kepala dinas untuk siapa yang menjadi petugasnya, dan kepala dinas justru menunjuk saya dan ketua DPC-nya untuk menjadi petugasnya. Ketua DPC-nya Peksos Gangga dan saya sendiri di dinasnya, kemudian yang memverbal. Nah, yang memverbal ketika saya mengajukan dan saya verbal sendiri, saya tidak bisa karena itu bertentangan gitu ya, bertentangan, sehingga saya serahkan ke Gangga Peksos untuk memberikan atau memvalidasi apa yang saya munculkan dan dinyatakan oleh Peksos Gangga itu sudah valid, kemudian baru muncul. Jadi kalau saya sendiri nggak bisa, karena nggak boleh gitu ya, menilai saya sendiri nggak boleh gitu. Nah, akhirnya itu dianggap lengkap. 3 hari kemudian dari tim DPM PPTSP perizinan mengeluarkan sertifikat itu. Jadi mengeluarkan surat izin praktik, maksudnya SIPPS yang berlakunya itu sama dengan STR. Ketika STR berlakunya 2 tahun lagi berarti 2 tahun, tapi kalau masih 3 tahun lagi berarti 3 tahun. Atau kalau ini 1 minggu lagi STR berakhir, maka surat izin praktiknya 1 minggu. Jadi ini disesuaikan. Jadi kita pintar-pintar ketika STR sudah berakhir, kita tunggu dulu, kemudian kita ajukan STR dulu, baru kita surat izin praktik. Karena supaya kita bisa memantau. Kalau misal antara STR dan dan surat izin praktik itu berbeda, nanti akan agak sulit untuk memantaunya. Nah, dan ini berlaku hanya untuk dua tempat, ya, tidak boleh lebih dari 2 tempat seperti itu. Dan saya milih yang pertama adalah yang di Cimahi. Mungkin yang kedua mungkin di Bandung atau di mana izin prakteknya, sehingga saya lebih luas untuk berpraktik. Itu saja mungkin pengalaman dari saya, dan saya di luar ini mungkin ke depan kalau ada teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut, saya akan coba advokasi, saya akan bantu memastikan bahwa di tempat Bapak Ibu bisa berlaku surat izin praktik. Karena itu semua PPTSP sudah ada aplikasi Si Pinter. Tinggal kita kasih bahan-bahannya, langsung mereka dibahas, dan insya Allah nanti akan terwujud aplikasi dan kita bisa mengakses ya. Itu aja barangkali Pak Tata, terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Agus. Selanjutnya mungkin ada dari Yayasan Al-Kahfi Bekasi Utara, Bapak sedang raise hand. Ya, Dipersilakan, Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu. Jadi saya ada Kamelia dari Yayasan Al-Kahfi Bekasi Utara mau bertanya. Jadi kan tadi kan memang kebanyakan di sini kan mungkin Bapak Ibu itu dari instansi pemerintah juga ya. Nah, sedangkan kami kan NGO gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengadvokasi ya Pak apabila kita tuh sebagai Peksos tuh punya akses yang terbatas terhadap kebijakan. Karena kan gini saya pernah ya pengalaman tuh membantu anak asuh untuk advokasi tentang dana KIP-nya dia dari sekolah. Jadi kan dari sekolah kan dapat dana KIP ya. Nah itu kan akhirnya yang punya data terkait KIP itu kan adalah sekolah. Nah terkadang tuh saya tuh ingin minta untuk transparansi terkait alokasi dana KIP-nya. Kadang kan biasanya tuh soalnya sekolahnya tuh setelah menerima dana KIP langsung diambil untuk biaya sekolah anaknya. Cuma kadang tuh kurang transparan kayak kayak bukti pembayaran itu kurang nggak ada gitu ataupun kalau ada buktinya nggak ada stempel segala macam. Jadi akhirnya kan saya advokasi supaya transparan gitu loh penggunaan dana KIP-nya. Begitu. Nah, cuman karena yang punya data itu adalah sekolah gitu ya kayak kapan diambil dana KIP-nya, kemudian pendaftaran KIP-nya juga yang punya data dari sekolah, yang bisa daftarin juga sekolah aja. Nah, akhirnya gimana kita sebagai Peksos itu yang punya akses terbatas terhadap kebijakan untuk melakukan advokasi tadi supaya si anak tuh dana KIP-nya tuh memang benar-benar transparan dipakai untuk pembayaran sekolah tadi gitu loh Pak. Terima kasih. langsung Mbak Kesa. Baik, terima kasih Ibu. Dipersilakan kepada Bapak untuk Ya, menjawab. ya ini ranahnya di advokasi sosial ya dari kita pekerja sosial biasanya ya kepada lembaga ya untuk membantu klien kita gitu ya. Saran saya adalah pertama memang tetap ya untuk melakukan kajian dulu ya, meskipun sesingkat apapun mengenai dengan bantuan tadi gitu ya. Karena sekolah-sekolah itu kan sebenarnya pelaksana dari pelaksana bantuan kayak gitu ya. Oleh karena itu perlu dicari sebenarnya Anda apa namanya melengkapi pengetahuan diri dan sebagainya dengan mempelajari panduan-panduan yang terkait dari situ. Biasanya datang dari kementerian atau lembaga. Ya gitu kan. Contohnya yang saya pahami kan PKH itu kan ada panduannya tuh. Apa saja yang harus diberikan dan seterusnya. Jadi ketika Anda datang ke situ kan Anda sudah datang dengan pengetahuan. Ya, untuk membela si anak ini gitu kan. Bahwa disebutkan sekian-sekian. Itu satu. Yang kedua, pada umumnya pihak yang kita datangi agak-agak curiga kalau sudah bicara uang gitu Mbak ya. Gitu. Artinya sudah punya persepsi dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin taktiknya nih, triknya bahwa kita datang bukan untuk mempertanyakan, tapi baiknya menanyakan gitu. Awalnya gitu Mbak. Di dalam bahasa Inggris ada asking, ada questioning gitu. Kalau mempertanyakan, kita bertindak atau pura-pura tidak tahu gitu. Padahal kita udah baca semua. Tapi itu cara yang biasanya lebih diterima orang, Mbak. Karena kalau mempertanyakan, Anda datang di awal-awal ya, sudah dengan tensi tinggi, kenapa anak saya gak dapat ini padahal harus ini. Nah, itu biasanya ada blocking jadinya orang gitu ya. Apalagi saya sebutkan tadi, dia konteksnya, kalau bicara bantuan orang menjadi sensitif ya, para pelaksananya. Karena mungkin kita tahu atau juga kita bisa menduga bahwa mereka juga apa ya, bukan kecemasan, tapi kita tahu juga ya bahwa mereka itu pun seringkali dimintain gitulah, kasarnya gitulah, oleh pimpinan segala macam. Tiba-tiba orang datang ngomongin ini lagi gitu. Jadi bisa sangat sensitif kayak gitu. Oleh karena itu baiknya bertanya, mengkonsultasikan dan sebagainya. Kecuali bahwa kemudian di tahap-tahap berikutnya ada blocking, ada kemudian nutup sebelah kaca, nah berarti memang sudah harus berbeda triknya, agendanya, dengan menunjukkan apa yang kita ketahui dan sebagainya gitu kan. Bahkan sebenarnya semacam itu bisa terus berlanjut gitu kan, untuk melaporkan misalnya sekolah itu misalnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya, tergantung ya SD, SMP, atau SMA kayak gitu kan. Wah ini ada persoalan-persoalan ini. Jadi istilahnya dieskalasikan. Tapi tidak perlu ada ancaman juga gitu, tapi bisa
bisa sebutkan bahwa kita ingin mengkonsultasikan kalau begitu. Kalau sekolah tidak punya jawaban yang jelas, yang tepat, maka saya akan konsultasikan kepada dinas tentang nasib anak saya itu gitu. Gitu ya. Jadi itu mungkin cara-caranya yang bisa saya sarankan ya, bagaimana untuk mengadvokasi sosial gitu ya terhadap klien-klien kita ya, menghadapi hambatan terhadap services atau pemenuhan hak yang seharusnya diterima. Semoga membantu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, mungkin dari saya ada yang mau saya tanyakan Bapak. Mangga. Jadi kan saya sendiri kan masih semester 3 Bapak. Nah, bagaimana seorang pekerja sosial yang nantinya jika saya sudah lulus itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk melakukan advokasi dan apa gitu Bapak tipsnya? Nah, Terima kasih. kalau pengalaman saya, karena saya pernah dapat penghargaan tuh dari Menteri Sosial di Poltekkes Bandung sebagai alumni yang memberikan, maksudnya di tempat kerja saya, Save Children, itu paling banyak tuh pekerja sosial yang di luar di Kemensos. Mungkin ada sekitar 30-40 gitu ya. Mereka pikir mungkin saya yang membuka itu, karena memang saya yang membuka ruang kayak gitu, dan banyak kemudian merekrut gitu ya. Nah, pengalaman saya adalah saya menerjunkan para fresh graduate itu untuk di prakteknya. Gitu. Artinya gini, saya ingin bahwa teman-teman si Peksos ini, terutama yang muda-muda yang fresh graduate, untuk dapat pengalaman, pembelajaran dari kasus-kasus yang mereka hadapi. Nah, menurut saya itu penting ya, karena itu akan menjadi modality ya, menjadi amunisi ketika Anda bisa lakukan advokasi. Karena orang yang ngomong mengetahui masalahnya akan jauh lebih didengar gitu daripada hanya bicara yang orang tidak ini. Dan misalnya saya punya punya staff namanya Mas Randy kayak gitu kan. Nah, waktu itu kan kata dosen-dosen ini anak pintar kayak gitu kan. Nah, tapi saya punya kerangka kalau gitu kita siksa dulu nih anak ini gitu kan. Penyiksaan saya sebut ya. Jadi saya tempatkan dia di Cianjur. Menangani kasus gitu kan, menangani kasus. Sambil saya tadi kerangka advokasinya mulai masuk pelan-pelan kayak gitu. Nah, akhirnya dari pergerakan kasus-kasus itu dia bisa sampai bisa bicara dengan DPR gitu. Gitu. Bicara dengan DPR punya perhatian. Akhirnya singkat cerita, tahun-tahun berikutnya ya dikasih anggaran nih penanganan kasus Cianjur. Plus juga didukung adanya satu tempat ya khusus untuk penanganan kasus anak perempuan dan sosial di situ dengan anggarannya. Nah itu karena apa? Karena saya lihat dia punya pengalaman yang cukup lah 3 tahun untuk bicara ke orang gitu. Sehingga bisa meyakinkan gitu. Jadi untuk teman-teman Peksos, gitu menurut saya fokus pertamanya adalah ketika ditugaskan pelajari betul-betul masalahnya. Bukan hanya masalah tentang orang-orang yang kita hadapinya gitu ya, tapi semua literatur tentang itu gitu. Supaya kita bisa dapat ceritanya, informasi yang utuh gitu. Jadi waktu saya S2 ya di UI, profesor saya bilang begini, Tata, kalau kamu menceritakan semua permasalahan terus seperti itu, nggak ada yang lawan. Karena saya tahu bahwa kamu hidup di jalanan lama sekali, 5 tahun. Nggak ada yang bisa nandingi itu. Nah, tapi dia bilang nih, profesor nih, kalau kamu hanya menjelaskan seperti itu, orang lama-lama bosan menceritakan kondisi anak-anak itu. Yang kamu harus lakukan adalah selalu menaikkan informasi pengalaman praktek Anda dengan teorinya gitu. Jadi menceritakan itu tidak hanya dari soal realitanya, tapi dari sudut pandang teori tertentu. Jadi seperti naik turun ya, menjelaskan teori. Dan itu melekat sekali sama saya, gitu ya, hal-hal semacam itu. Jadi memang harus belajar juga gitu ya. Nah, mengapa waktu itu saya belajar S2? Bahkan sekarang saya juga kuliah lagi gitu. Saya ingin terus-terusan mendapatkan itu supaya apa yang saya jelaskan bisa betul-betul naik turun. Ketika Anda menceritakan sebuah fenomena,
pengasuhan, anak jalannya dari sudut teori dengan cara seperti itu, termasuk dengan policy dan sebagainya, orang nggak akan gampang terpengaruh ya tuh atau menangkap secara jelas gitu ya. Gitu. Dan jarang sekali nggak bisa didebat seperti itu karena memang kita sudah lengkap seperti itu. Tetapi untuk fase itu memang fase berikutnya itu. Jadi kalau pertanyaan Mbak sekarang, nih mahasiswa yang belajar semacam itu, keresahan saya dulu waktu kuliah di STKS Bandung itu juga gitu. Saya udah semester tingkat 3, tingkat 4 sudah belajar teorinya, tapi prakteknya mana gitu. Sedikit sekali. Sekarang prakteknya banyak sekali. Gitu ya. Ada di magang pun bisa. Di tempat sekarang saya ada yang belum lulus sudah ada magang di tempat saya. Luar biasa, gitu kan. Dan sudah bisa memfasilitasi kelompok anak secara nasional. Jadi pengalaman-pengalaman prakteknya diperbanyak dulu, tapi kemudian juga ditambah dengan pengetahuan. Kayak gitu. Sampai pada akhirnya Anda bisa lihat nih dari karena itu lagi nggak bisa dirasa-rasa dikira-kira. Ya, saya kira Mas Agustus Pajarkun dulu kan di awal-awal itu kan soal SDM Peksos gitu kan, nggak bisa, nggak ada segala macam. Akhirnya punya gagasan untuk mulai dengan merekrut pekerja sosial gitu di tingkat kelurahan, hebat itu, gitu kan. Kami sempat bantu juga dengan training-training semacam itu kayak gitu. Nah kayak gitu, itu saya kira ada proses pergulatan kita ya di dalam pengalaman dan kita seperti itu. Kira-kira itu Mbak Kaisa. Jawabannya yang sangat biasa. Mungkin selanjutnya juga tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oh baik, ada pertanyaan lagi Bapak dari Bapak izin bertanya Pak mengenai monitoring dan evaluasi apakah ada khusus yang dapat digunakan untuk memastikan rencana advokasi berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Persilakan Bapak. Oke. Apakah sudah jelas? Baik. Jelas. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya Mbak ya? Nah ini nih, Terlihat Bapak. kerangka monitoring evaluasi dalam program dan ini bisa diterapkan juga di advokasi gitu. Jadi, kerangka monitoring evaluasi ini ada secara praktis ketika kita sudah melaksanakan pekerjaan gitu, kegiatan. Dan yang pertama-tama kita lihat adalah soal goals ya. Goals itu tujuan umum ya, tujuan jangka panjang dan seterusnya, yang itu bisa merupakan kontribusi kepada tujuan luas kayak pembangunan nasional, pembangunan daerah dalam bidang tertentu, misalnya perlindungan anak dan seterusnya. Nah, goals kemudian dituangkan lebih objektif ya. Ini tujuan langsung yang menjadi kewajiban proyek kalau objektif ya yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, tujuan ini gitu ya kemudian dapat dicapai, dipenuhi kalau dijalankan aktivitas-aktivitas dan juga inputnya kayak gitu kan. Nah, lalu ada output ya. Jadi aktivitas dan input itu melahirkan output gitu kan. Sementara objektif melahirkan outcome. Gitu ya. Dan goals adalah ke impact kayak gitu. Contohnya gini ya. Kalau misalnya meningkatkan kapasitas dari pekerja sosial di kelurahan Cimahi misalnya gitu. Gitu. Misalnya peningkatan kapasitas perlindungan anak pekerja sosial Cimahi gitu. Kalau kapasitas bicara berarti training gitu ya. Jadi ada pelaksanaan apakah training case management gitu ya dengan segala ininya, training kebijakan keselamatan anak mungkin, atau ke training tentang dasar-dasar pekerjaan sosial dan seterusnya. Mungkin ada serangkaian aktivitas training di sini, inputnya tentu harus ada modul, ada pelatih, ada biaya untuk tempat dan segala macam. Outputnya katakanlah 20 pekerja sosial Cimahi gitu ya,
mengikuti training yang tadi itu gitu. Nah, itu output. Jadi hasil dari activities. Jadi orang yang langsung dilatih kayak gitu kan. Nah, output menjabarkan ini. Nah, tapi apakah 20 yang sudah dilatih ini betul-betul bisa menjalankan misalnya skill, keterampilannya dan seterusnya kayak gitu yang dibutuhkan gitu. Nah, ini harus dilihat nih. Fase-fase berikutnya apakah memang dia bisa menjalankan misalnya kebijakan keselamatan anak. Jangan-jangan mungkin setelah dilatih justru ada laporan bahwa si Peksos ini lakukan kekerasan pada anak gitu. Berarti outcome-nya nggak tercapai dong. Kayak gitu ya. Nah, outcome ini untuk menunjukkan tadi kapasitasnya, benar-benar kapasitas. Atau mungkin kita bisa lihat gitu ya. Kita lihat misalnya apakah dia sudah bisa melaksanakan assessment dengan baik atau tidak. Dilatih case management di sini sudah, salah satunya misalnya lakukan assessment, penggunaan tool-tools assessment, outcome-nya akan dilihat dari pekerjaan dia gitu. Apakah kasus yang dia tangani dilengkapi dengan tool assessment-nya? Tergantung ya persoalannya, apakah misalnya, tapi yang basic itu kan misalnya ada body map nggak, ada genogram nggak, misalnya, ada juga apalagi itu yang menunjukkan kedekatan ya, eco-map kayak gitu dan seterusnya ya, tergantung apa yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, mana? Nah itu. Nah, impact-nya kalau kita kemudian punya di Cimahi saja terdapat 20 gitu kan, Peksos yang sudah terampil menggunakan manajemen kasus safeguarding dan seterusnya, berarti impact-nya akan berkontribusi terhadap tujuan atau berdampak bahwa berkembangnya praktek pekerjaan sosial atau kemana kapasitas Peksos kayak gitu. Nah, ini antara activities dan output, ini namanya dengan fokusnya monitoring. Karena kita merencanakan training kan, gitu kan, pasti ada diskusi dulu nih training. Oh, mendiskusikan trainingnya tentang apa, berapa hari, di mana, siapa pelatihnya, kayak gitu kan, menyediakan makan, bagaimana dan seterusnya. Honor-honor juga bagaimana, ke pembiayaan, kayak gitu kan biasa teman-teman lakukan ya. Nah, itu kan di tahap pertama, tahap berikutnya kan, wah harus bikin TOR, terus ada pengajuan ke anggaran, gitu kan. Terus undangan ke peserta, undangan ke pelatih, gitu kan. Nah, itu tuh fokus-fokus monitoring gitu. Jadi kadang-kadang monitoring bisa day by day gitu ya, untuk memastikan bahwa perencanaan activities mencapai output itu terjadi gitu. Ya. Dan mungkin di ujungnya di habis training atau sebelum training yang sederhana ada pretest dan post-test ya, untuk menunjukkan ada kenaikan enggak gitu ya di output ini. Nah, itu di fokus monitoring. Kalau fokus evaluation tadi di tingkat outcomes-nya gitu kan. Jadi salah satu yang saya ceritakan apakah dia lakukan tool assessment misalnya dengan berbagai tools yang dibutuhkan atau tidak. Dan itu kan bisa ada observasi atau pemeriksaan. Pemeriksaan dari ini. Dari pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kasusnya gitu kan. Lihat ada enggak atau tidak kayak gitu. Nah, mungkin juga bisa dilihat apa namanya dengan cara tes gitu. Dia minta presentasi kasus seperti apa gitu. Jadi sesudah training mungkin 6 bulan kita cek ya, kita evaluasi, presentasikan satu kasus, apakah dia sudah menunjukkan cara penanganan kasus yang benar misalnya, termasuk toolsnya. Nah itu cara untuk fokus evaluation. Jadi evaluation lebih pada hasil yang kita ukur, kalau monitoring proses yang kita ukur, gitu ya, yang kita fokuskan untuk tangani seperti itu. Nah itu bisa ditetapkan tergantung pada goals dan objektifnya gitu. Nah misalnya goal untuk meningkatkan kemampuan anak remaja dalam bekerja misalnya kan. Yang menjadi output adalah mungkin training, vocational training apa yang akan diberikan, akan diterima kayak gitu. Tapi outcome-nya adalah dari training itu apakah mereka sudah punya usaha atau sudah bekerja. Nah, kalau dia sudah bekerja misalnya, outcome-nya kan jadi dari 100 anak remaja yang dilatih, katakanlah 50 bekerja di industri, 50 lagi lakukan usaha sendiri. Nah, cek aja dia sudah mencapai outcome itu atau tidak kayak gitu ya. Kalau outputnya tadi adalah di training.
Kira-kira itu Mbak Kesha dan tadi juga yang nanya ya Mas Rijal. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian dan jawabannya. Eh, baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Tata Sudrajat atas penyampaiannya. Di sini saya ambil kesimpulan bahwa advokasi merupakan usaha terorganisir untuk menciptakan perubahan sistematis dalam kebijakan, regulasi atau praktik guna mencapai dampak positif yang berkelanjutan. Dalam konteks pekerjaan sosial, advokasi melibatkan pendekatan berbasis bukti, keterlibatan masyarakat, serta mobilisasi opini publik untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Kesuksesan advokasi bergantung pada perencanaan strategis, penyampaian pesan yang efektif, dan mitigasi risiko untuk memastikan keberlanjutan dampaknya di tengah berbagai tantangan politik dan sosial. Selanjutnya, saya kembalikan ke Bapak. Mungkin ada closing statement dari Bapak Tata, mungkin? Mau Oke, daftar. Nggak bisa, mama gini-gini nggak bisa. baik, terima kasih. Semoga apa yang tadi saya sampaikan menginspirasi teman-teman ya untuk belajar lebih lanjut tentang advokasi ya. Karena justru pekerjaan Anda, teman-teman itu akan berkembang ketika Anda, teman-teman, melibatkan advokasi juga, gitu kan. Dan tentu dengan sendirinya tidak akan membuat stres gitu. Bayangin kalau hanya nangani kasus setiap hari seperti itu, ya pasti akhirnya ya Kang Agustus ya. Kalau nangani kasus terus stres terus ya. Tapi kalau kita naikin nih pembelajaran kita apa game segala macam ke ini, itu Anda punya ruang apa ya? Ruang mainan baru lah gitu ya. Di mana Anda akan dituntut ya, mampu menceritakan, mampu mempengaruhi, mampu berdiskusi dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang baru. Dan tentu dengan sendirinya ada kebutuhan-kebutuhan untuk belajar, sekolah lagi dan sebagainya. Tapi itulah profesi Peksos, ya teman-teman. Hanya dengan cara itu, hanya dengan praktek teman-teman, profesi Peksos ini akan kelihatan, ya. Karena ini profesi, ya segala upaya apapun dilakukan, yang boleh yang akan mengangkat profesi kita adalah praktek. Praktek, praktek, praktek. Thank you, Mbak Kesha dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Bapak Tata Sudrajat atas penyampaian materinya, sesi tanya jawab diskusi yang sangat bermanfaat, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, audiens yang telah hadir di Sekolah Inovasi Peksos. Dari saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Tata yang sudah menyampaikan materi. Sebelumnya, sebelum kita tutup, saya ada pantun, boleh dicakepin Bapak Ibu sekalian? Cakep. Oke. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih banyak Pak Kasih. Mohon Pak Untuk Tata. yang belum Mohon, di absen, sami-sami. silakan Bapak Ibu. Makasih. Burko aja burko, nama ada bukan aja burko. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin tutup ya. Terima kasih Mbak. Iya Ibu. Giling.